Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Alfani, NIM 1861014, dan rekan saya Saadatul Nuria, NIM 1861040. Kami dari kelompok 5 kelas manajemen KP SDMA tahun 2018 akan menyampaikan materi analisis teknik dan teknologi mata kuliah studi kelayakan bisnis dosen pengampu Bapak Wenda Wahyu Kristianto SEMM dengan analisis bisnis usaha konveksi batik berbadan usaha firma. 1. Location, lokasi pabrik atau tempat produksi, gudang, serta kantor administrasi dan pemasaran berada di satu lokasi, yaitu di Jalan Kapten Pierre, Tendean Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut dengan mempertimbangkan beberapa variabel, yaitu pertama, ketersediaan bahan baku. Di Jombang terdapat banyak produsen benang dan aksesoris, tetapi untuk kain batik, konveksi ini memesan di Pekalongan. Kedua, target lokasi pasar. Usaha konveksi batik ini terletak di tengah kota Jombang, sehingga dekat dengan konsumen dan mudah dijangkau oleh konsumen. Ketiga, ketersediaan sumber energi, air, dan alat komunikasi. Akses air, listrik, dan komunikasi yang tersedia dengan mudah karena lokasi ada di tengah kota Jombang. Keempat, ketersediaan tenaga kerja. Banyak tersedia tenaga kerja yang dibutuhkan untuk konveksi batik, berasal dari masyarakat daerah sekitar. Kelima, ketersediaan fasilitas transportasi jalan yang ada di lokasi tersebut berupa jalan beraspal yang cukup luas dan ramai dilalui oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, sehingga akses keluar masuk kendaraan tersebut mudah. Untuk lokasi non-fisik atau pemilihan marketplace, usaha konveksi batik menggunakan marketplace Tokopedia, karena Tokopedia menduduki peringkat pertama, pengunjung terbanyak. Dengan hal ini, maka usaha konveksi batik akan memiliki peluang target penjualan yang tinggi. Tokopedia memiliki transaksi keuangan jauh lebih cepat dan mudah. Pilihan fitur-fitur yang dapat mengoptimalkan penjualan, pengaturan dan penampilan toko yang mudah diatur sehingga dapat memudahkan usaha konveksi batik dalam melakukan komunikasi atau interaksi dengan customer. Dalam marketplace Tokopedia, usaha konveksi batik hanya membutuhkan tenaga kerja yang bisa mengoperasikan marketplace Tokopedia saja. Tokopedia terdapat lebih dari 10 pilihan layanan logistik untuk mengirim barang sehingga memudahkan dalam pengiriman produk kepada customer. 2. Production area. Tahapan proses produksi usaha konveksi batik. Usaha konveksi batik ini memproduksi pakaian batik dengan bahan baku kain batik dari Pekalongan. Proses produksi menggunakan mesin-mesin canggih. Usaha konveksi batik ini memiliki 70 tenaga kerja dalam melakukan produksi. Dalam melakukan produksi, pada 8 jam kerja, dalam satu hari dapat menghabiskan 500 meter kain batik untuk menghasilkan 200 pieces pakaian batik. Berikut di samping adalah prosedur atau SOP produksi pakaian. 1. Pemesanan bahan baku dan aksesoris. Tahap pertama dalam proses produksi usaha konveksi batik yaitu melakukan pemesanan bahan baku seperti kain batik, benang, dan aksesoris yang perlu digunakan atau sesuai dengan spesifikasi permintaan dari pembeli. Yang kedua, inspeksi bahan baku. Inspeksi bahan baku seperti kain batik dan aksesorisnya sebelum digunakan terlebih dahulu harus dicek kualitas dan kuantitasnya. Tahapan yang ketiga, bahan baku masuk ke gudang. Setelah melewati tahapan inspeksi bahan baku yang sudah sesuai standar akan dapat masuk ke gudang penyimpanan bahan baku. Yang keempat, rencana produksi. Pada tahap rencana produksi dilakukan beberapa persiapan, seperti yang pertama pembuatan atau pemilihan model pakaian batik sesuai dengan keinginan customer. Yang kedua, persiapan kain. Yang ketiga, menyalurkan bahan baku kain dari gudang menuju ke tempat produksi. Yang selanjutnya, persiapan bahan pendukung seperti benang, kancing baju, resleting, dan aksesoris pakaian. Dan yang terakhir, persiapan peralatan produksi. Yang kelima, pembuatan pola garment. Yang keenam, pemotongan bahan. Proses pemotongan bahan dilakukan dengan mengikuti gambar pola yang tercetak pada marker menembus lapisan bahan. Yang ketujuh, penjahitan atau perakitan. Penjahitan atau sewing adalah tahap penggabungan komponen-komponen pakaian menjadi pakaian yang utuh. Yang kedelapan, tahap finishing, yaitu quality control.
Final tahap finishing meliputi quality control atau pengecekan. Final pada pakaian yang sudah jadi dan proses pengepakan sesuai permintaan customer. Pada pakaian yang lolos akan lanjut ke tahap pengawasan produk, sedangkan pakaian yang tidak lolos atau cacat produksi apabila masih bisa diperbaiki maka dilakukan proses perbaikan. Sedangkan yang tidak bisa diperbaiki dikelompokkan ke produk reject. Produk reject ini tergantung dari buyer. Ada yang dibolehkan beredar, ada yang harus dimusnahkan. Yang ke-9, proses pengemasan. Pengemasan produk dilakukan per pieces produk ada dikemas menggunakan plastik OPP lem. Yang ke-10, meletakkan produk pakaian batik ke gudang. Pakaian yang telah siap didistribusikan ke customer akan disimpan terlebih dahulu di gudang penyimpanan barang jadi. Yang ke-11, pendistribusian produk kepada customer. Pada tahap terakhir produk akan didistribusikan kepada pelanggan. Yang ketiga, tools and technology. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi usaha konveksi batik Nusantara. Yang pertama alat. 1. Mesin jahit kecepatan tinggi. 2. Mesin potong. 3. Mesin obras benang. 4. Setrika uap listrik. 5. Mesin pres uap. 6. Mesin pelubang kancing. 7. Mesin memasang kancing. 8. Mesin pres kancing. 9. Mesin jahit serba bisa. Yang kedua bahan. 1. Kain batik. 2. Benang. 3. Kancing. 4. resleting. Dan yang terakhir aksesoris pakaian. Pemilihan alat dan teknologi tersebut dengan mempertimbangkan beberapa variabel, yaitu yang pertama, kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan teknologi. Kami memiliki tenaga kerja yang ahli sesuai dengan bidangnya dan dapat menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Yang kedua, kesesuaian teknologi dan bahan baku yang digunakan. Kami selalu menyesuaikan teknologi dengan bahan baku agar sesuai dengan mesin dan tidak merusak bahan baku dan menghasilkan produk yang berkualitas. Yang ketiga, keberhasilan penggunaan teknologi di tempat lain. Kami telah melakukan survei pada tempat konveksi dan penjualan alat-alat konveksi. Maka dari itu, kami memilih menggunakan teknologi canggih yang bisa menjahit dengan cepat. Alasannya karena mesin tersebut telah berhasil digunakan di tempat lain. Yang keempat, kemungkinan mengembangkan teknologi di masa depan. Kami mampu mengikuti perkembangan teknologi di masa depan karena kami selalu mengupdate teknologi. Yang keempat, layout industri konveksi batik Nusantara. Berikut layout industri. Nomor 1, pos satpam. Nomor 2, parkir karyawan. Nomor 3, gudang bahan baku. Nomor 4, kantin. Nomor 5, musola. Nomor 6, kamar mandi. Nomor 7, ruang panel dan genset. Nomor 8, loker karyawan. Nomor 9, klinik karyawan. Nomor 10, pembuatan pola baju. Nomor 11, pemotongan pola baju. Nomor 12, penjahitan pada pola baju. Nomor 13, quality control. Nomor 14, kamar mandi. Nomor 15, ruang penyetrikaan. Nomor 16, ruang packing. Nomor 17, gudang bahan jadi. Nomor 18, stor batik Nusantara. Tanda kotak kuning merupakan letak pemadam kebakaran kecil. Tanda kotak biru merupakan letak alarm kebakaran. Untuk huruf A sampai huruf H merupakan urutan proses produksi. Dalam bangunan ini terdapat beberapa ruangan yang saling berdekatan karena sesuai dengan aliran job desk para tenaga kerjanya dan mempunyai keefektivitasan ruang yang menggunakan papan sekat setiap bagiannya. Papan sekat tersebut bisa dibongkar pasang jika diperlukan. Dan kami mengembangkan bisnis dengan membuka cabang baru di masa yang akan datang. Ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran. Kami juga meminimalkan biaya produksi dengan cara membuat ruangan yang jaraknya tidak jauh dan tidak lupa keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja adalah yang sangat penting. Kami memberikan K3 tersebut agar melindungi para tenaga kerja pada industri konveksi batik Nusantara. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.